Kami bertiga dari CGP Kabupaten Kuningan Angkatan 8 akan mempraktekkan coaching. Saya Aida Pratiwi dari SD Negeri Wano. Sebelah kanan saya Yayan Nurhayani dari SDN Timbang. Selanjutnya ada Pinariana Sari dari SDN Singkup. kali ini kami bertiga akan mempraktekkan coaching. Silahkan dimulai. Oke. Prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vina. Waalaikumsalam. Ada apa Bu ya? Apakah sehat Bu Vina? Alhamdulillah. Ya, terlihat ya dengan raut wajah yang sangat ceria. Alhamdulillah kalau begitu. Ini saya mau meminta tolong kepada Bu Vina untuk mengamati atau menjadi observer saya ketika mengcoaching teman saya. Kebetulan kemarin tuh saya lihat teman saya di sekolah sangat murung. Nah, jadi saya akan mengcoach beliau. Nanti Bu Vina menjadi pengamatnya. Bagaimana Bu Vina? Insya Allah saya siap ya Bu. Tapi apa yang sudah Ibu siapkan sebelum coach sama Bu Aida? Oh ya, saya akan menggunakan alur tirta yang sesuai alur tirta maksudnya. Jadi nanti ketika mengcoach itu saya sudah mempersiapkannya segala sesuatunya sesuai alur tirta. Oh iya. Boleh Bu, saya siap menjadi observer Ibu. Terima kasih Bu Vina. Sekarang saya akan mengcoach Bu Aida. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yayan, alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Yayan? Alhamdulillah saya juga sehat. Dengarnya tuh seneng ya kalau Bu Aidanya sehat. Alhamdulillah. Tapi Bu Aida kemarin tuh ya saya lihat Bu Aida murung di sekolah, terus menyendiri di kelas, nggak gabung sama yang lain. Ada apa itu teh Bu Aida? Ya Bu Yayan, saya kemarin tuh merasa beban tuh kayak berat ya, saya ada masalah gitu Bu Yayan. Boleh saya cerita, boleh mungkin cerita. terlihat ya Bu Yayan kemarin saya bersikap aneh mungkin ya. Iya, sok atuh kalau mau cerita sama saya mah boleh saya dengarkan. Mungkin dengan bercerita kepada saya, Bu Aida akan mendapatkan satu solusi atau misalnya mendapatkan ketenangan begitu Bu Aida. Iya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya ya yang bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sok maunya tentang apa nih? Apa yang diharapkan oleh Bu Aida ketika misalkan ngobrol dengan saya? Ya saya sih berharapnya saya bisa menceritakan unek-unek hati saya ya. Kemudian setelah itunya ya akan mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu ya dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi saya. Oh begitu. Oke, kalau begitu mas saya siap loh Bu Aida mendengarkan. Sangat sangat terbuka tangan saya untuk merangkul Ibu, mendengarkan curhatan Ibu. Bahkan misalnya Ibu mau cerita panjang lebar pun saya akan dengarkan. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya atas waktunya. Maaf mengganggu Ibu tidak nih Bu? Tidak mengganggu. Saya kan udah datang ke sini ke Bu Aida, berarti saya udah siap mendengarkan ocehan-ocehan Bu Aida ya. Semoga dengan Bu Aida curhat ke saya dapat terselesaikan kegundahan, kegelisahan Bu Aida yang kemarin terlihat oleh saya gitu. Oh iya. Baik Bu, ini Bu ya yang jadi pemikiran saya sekarang ini teh Bu ya, saya gimana gitu Bu ya akan menghadapi ANBK asesmen nasional ya Bu ya, menggunakan berbasis komputer itu Bu ya. Iya betul. Sementara saya tuh di sekolah ada laptop tuh kurang lebih 2 itu pun rusak Bu. Yang satu keyboardnya, yang satu LCD-nya gitu. Saya tuh jadi bingung. Sementara ANBK kan wajib ya Bu ya. Iya Untuk kelas 5 apa gimana gitu ini teh Bu. ya. Nah itu biasanya kalau ANBK gitu siapa aja tuh yang terlibat di dalamnya Bu Aida? Ya semuanya Bu itu yang terlibat.
tapi intinya sih Bu ya di operator yang paling ini sama guru kelas 5. Saya kan guru kelas 5 Bu, makanya saya kepikiran banget nih, ngerasa beban ke rumah juga ke bawah-bawah gitu ya, sampai nggak tenang. Mungkin mengajar siswa juga masih kepikiran tentang masalah belum tersedianya prasarana untuk AMBK ini. Akhirnya itu kira-kira menurut Bu Aida apa jalan keluarnya menurut Bu Aida tuh, jadi agar masalah tersebut terselesaikan? Nah ini Bu ya, sebelumnya saya mau cerita dulu ke Ibu ya. Nah AMBK ini berarti mau ke 3 tahun sekarang ya Bu ya. Tahun pertama itu sekolah kami tidak siap untuk melaksanakan mandiri ya Bu ya. Jadi sekolah kami menumpang Bu, bahasanya menumpang, yaitu di sekolah lain yang sudah siap prasarananya. 3 tahun ke belakang sekolah kami tidak memiliki wifi, sinyal susah, laptop tidak cukup. Akhirnya kami putuskan untuk menumpang di sekolah lain yang sudah lengkap. Alhamdulillah Bu, berjalan lancar tuh di tahun pertama MBK. Nah yang kedua itu kemarin berupaya mandiri Bu, dengan karena sudah memasang wifi, sudah kuat nih sinyal di sekolah saya. Tapi laptop tidak memenuhi. Nah, tahun kemarin solusinya itu meminjam ke sekolah yang memiliki banyak Bu laptopnya. Ada Chromebooknya ya Bu Chromebooknya. ya. Iya. Alhamdulillah tahun kemarin mah nggak bentrok Bu jadwalnya. Jadi ada yang meminjamkan. Nih, saya sekarang kalau udah mendekati Oktober galau lagi Bu, kepikiran lagi, takutnya khawatirnya sekolah lain itu yang memiliki Chromebook banyak itu jadwalnya berbenturan dengan sekolah saya. Kan tidak mungkin dipinjamkan ke sekolah saya. Itu Bu yang khawatir. Nah kalau gitu sekarang, kalau bentrok kayak gitu kira-kira apa Bu Aida, menurut Bu Aida jalan keluarnya? Ya saya sih sebenarnya kalau saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Bu ya. Saya diskusi dulu dengan kepala sekolah saya sebagai pimpinan di sekolah dengan masalah tersebut, kemudian dengan guru-guru juga rekan guru satu sekolah. Akhirnya kepala sekolah memberikan solusi, ya udah untuk tahun sekarang akan berupaya ya Bu ya membeli Chromebook walaupun tidak banyak, mungkin 1-2 unit untuk mengatasi kekurangan fasilitas itu Bu. Kepala sekolah sudah menyetujui akan membeli Chromebook di waktu-waktu dekat sebelum pelaksanaan MBK. Nah, untuk masalah yang kedua ada lagi Bu masalahnya. Ya Allah, komplit sekali ya Bu Aida. Iya. Jadi gimana itu? Masalah yang kedua itu ketika laptop ya dari guru-guru ya ada tersedia, siswanya Bu yang sama sekali belum mengenal itu apa IT, bagaimana memegang mouse, kursor digerak ini, bagaimana huruf. Jadi itu gimana tuh jalan keluarnya? Jadi kebetulan sekolah saya ini sekolah yang disebut pedalaman enggak, disebut kota juga enggak ya, di tengah-tengah. Tapi mungkin yang memegang laptop punya ayahnya, orang tuanya atau saudaranya atau itu tuh beberapa anak saja. Jadi sama sekali belum bisa mengoperasikan. Ya jadi kami sepakat dengan rekan-rekan guru di motivasi sama kepala sekolah untuk mengadakan latihan setiap hari Sabtu Bu. Setelah jam olahraga kita berkumpul tuh guru-guru. Sekarang kan belum terbeli ya Bu yang barunya. Jadi kita menggunakan laptop guru-guru Bu. Guru-guru yang mempunyai ditolong dibawa semua di hari Sabtu, kemudian dipinjamkan ke siswa secara bergiliran ya. Kadang berkelompok Bu. Itu berarti komputernya apa, laptopnya sudah sesuai Bu? Maksudnya tuh setiap anak satu begitu? Enggak, belum. Kalau sekarang masih ada yang 2 anak 1 laptop, kadang 3 anak 1 laptop gitu. Jadi itu ya caranya agar semua anak bisa. Iya Bu, yang penting sekarang bagaimana anak itu mengenal dulu Bu ya, yang simpel-simpel, yang ringan-ringan, mulai huruf ABCD di mana letaknya, kemudian login masuknya gimana, masukin data dirinya, nama, tanggal lahir sama password begitu. Ya belajar kalau mengenai soalnya yang penting bisa membaca dan menjawab aja Bu, menjawab caranya ya Bu, bukan menjawab benar dan salahnya. Itu caranya kan ada soal ABC bagaimana, kemudian soal esai. Jadi tapi alhamdulillah anak-anaknya bisa menjawab Ibu itu soal-soalnya. Kalau jawabannya benar atau salah sih
saya belum pasti ya Bu. Yang penting siswa itu bisa membaca dulu, naikkan kembali ke atas soal ke nomor 1, lanjut ke nomor 2, oh udah bisa. Kemudian ABC udah, voice udah, terus mengetik Bu, walaupun hurufnya kadang-kadang gede-gede semua, kecil-kecil semua, sedikit-sedikit karena baru mulai berapa minggu gitu Bu latihannya. Gitu. Nah itu kan apa namanya yang terkait tadi soal-soal, kira-kira nih menurut Bu Aida untuk pembahasan ke anak-anak kan katanya soal-soal ANBK susah-susah ya Bu ya. Jangankan siswanya ya, gurunya aja membutuhkan waktu yang sangat lama dan benar-benar konsentrasi ya Bu ya. Ada soal literasi panjang-panjang ya, satu soal aja belum kebaca ya gitu, maksudnya jawabannya di mana, di halaman berapa, soalnya di halaman berapa, panjang sekali ya. Saya sih sekarang ke murid yang penting mah bisa mengoperasikan dulu Bu. Iya betul. Nanti kalau untuk belajarnya itu mah di rumah aja, misalkan literasinya membaca teks, kemudian jawabannya sesuai teks, itu mah bisa belajar di hari-hari, di belajar biasa Bu, di pelajaran biasa tuh Bu. Iya berarti pokoknya mah yang penting mah semuanya sudah selesai ya Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah cerita-cerita mengadakan obrolan nih dengan saya? Sekarang lega ya Bu ya, kemarin agak gimana gini, setelah saya juga dengan komunikasi Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang lain, kemudian Ibu yang sudah memperhatikan saya, sekarang ringanlah beban saya Bu ya. Semoga ANBK-nya sukses ya Bu ya. Amin Bu ya. ya. Tidak ada kendala, apalagi sudah mendapatkan solusi. Jadi mudah-mudahan nanti pas kegiatan ANBK-nya lancar. Amin Bu ya. Karena kan sudah dikondisikan berarti ya sama Bu Aida seperti itu. Oke Bu Aida, mungkin Bu Aida ada kegiatan yang lain. Sebelumnya terima kasih Bu Aida. Saya juga terima kasih buat Ibu sudah meluangkan waktunya menemani saya berdiskusi, mendengarkan keluh kesah saya, kemudian sama-sama mencari solusi masalah saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Aida. Assalamualaikum. Begitu kira-kira Bu Vina tadi apa namanya pengalaman praktek coach saya dengan Bu Aida. Sekarang kira-kira apa ya yang sudah diamati oleh Ibu? Di sini dalam praktek tersebut saya mengamati alutsistanya. Ternyata Bu Yeyet luar biasa, sudah mencakup tujuannya, ada identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya sudah terpenuhi. Selain itu sudah mencakup 3 kompetensi, di mana kompetensi kesadaran penuh ya Bu Yeyet dengan sadar penuh itu sudah menjadi pendengar aktif. Itu 2 kompetensi yang udah Bu Yeyet penuhi. Selain itu juga Bu Yeyet memancing pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menyelesaikan masalahnya begitu Bu. Jadi menjelaskan biasa juga gitu ya. Luar biasa menurut saya Bu Yeyet gitu menjadi coaching dan berhasil, mudah-mudahan ya Bu. Ya amin. Kita lihat gitu. Iya nanti ya kita lihat apa namanya realisasinya seperti apa ya Bu. Iya. Begitu. Ya seminggu lagi atau apanya itunya ya berarti nanti pas kegiatan ANBK Bu. Oh iya. ANBK itu kalau nggak salah pertengahan September. Iya. Iya. Kita lihat ya. Iya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pina, Apa kabarnya Bu Aida? alhamdulillah sehat. Ini saya perlu bantuan, bisa nggak Bu Aida? Oh boleh, dengan senang hati. Ada yang bisa dibantu Bu Pina? Saya itu melihat Bu Yeyen ya. Iya, kenapa ya Bu Yeyen? Iya, kemarin itu beberapa hari tidak sekolah dia. Oh sakit? Bagaimana? Saya kira sakit atau sibuk. Ternyata dia itu ada masalah. Oh begitu ya. Nanti bagaimana tuh kira-kira diapain Bu Yeyen supaya? Saya mau di coaching Bu.
Oh, di coaching sama Bu Pina. Iya. Bagus tuh Bu Pina, lanjutkan ya. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Yeyen, Bu? Yang pertama saya akan menggunakan Alutita, Bu. Boleh dijelaskan Bu, Alutita itu apa ya? Ini baru saya dengar ini. Alutita itu dimana saya mengidentifikasi tujuannya. Berarti saya ada tujuan ke Bu Yeyen mau apa, yaitu mengcoaching Bu Yeyen tentang masalahnya. Yang kedua saya identifikasi, berarti menggali-gali masalah yang dihadapi oleh Bu Yeyen. Iya, Ya, kemudian. yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana saya menggali Bu Yeyen bagaimana dia mau menyelesaikan rencana permasalahannya. Iya, Nah, bagus yang Bu Pina. terakhir yaitu tanggung jawab, berarti rencana yang udah diceritakan nanti Bu Yeyen, berarti dia konsisten untuk bertanggung jawab. Itu berarti Bagus sekali Bu Pina ya, lanjutkan. Iya. Alutita itu mau saya terapkan Bu di coaching itu. Semoga ini maksimal Bu Pina ya alur ceritanya. Iya, selain itu juga saya akan memenuhi 3 kompetensinya Bu. Iya. Iya, di mana saya akan membuat sebagai kesadaran penuh Bu. Iya, Nah, betul. berarti yang kedua yaitu pendengar aktif. Iya. Yang ketiga saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing dan pada akhirnya pertanyaan itu yang berbobot begitu Bu. Lanjutkan Bu Pina, Ibu mendukung sekali jika sesama rekan sejawat saling perhatian, saling memberikan nasihat. Ibu sangat setuju sekali. Bagus Bu Pina. Apakah Ibu sedia gitu? Saya sangat bersedia Bu Yeyen, dengan senang hati Bu Pina. Saya akan mengobservasi kegiatan Bu Yeyen dan Bu Pina. Saya sangat senang sekali. Nah, lebih penilainya udah ada kan Bu? Oh ada, sudah lengkap. Iya. Saya minta tolong ya Bu, ini disesuaikan dengan lebih penilaiannya. Ya. Siap Bu, nanti saya perhatikan kegiatan coaching Bu Pina dan Bu Yeyen. Nanti saya cocokkan dengan Iya. rubrik penilaian. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Iya. Pina, semoga Sekarang- lancar. Iya, sekarang saya mau panggil dulu Bu Yeyennya ya. Iya, enggak Bu Pina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Yeyen? Bu Vina, ada waktu beneran. Ada, iya ada apa? Tadi Eh, nge-WA mau mm-mm. ketemu saya, ada Tapi apa ya? Bu Vinanya lagi kondisinya lagi sehat kan? Alhamdulillah lagi sehat. Takutnya Bu Vinanya lagi nggak mood. Nanti kalau misalnya saya datang, nanti nggak mau dengerin apa ucapan saya dan cerita saya gitu. Oh, saya alhamdulillah sehat. Justru saya merasa khawatir. Ini Bu Yeyen kemana aja ya? Beberapa hari tidak kelihatan, sibuknya. Bukan Bu Vina, bukan sibuk, tapi saya tuh ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, saya tidak enak hati, terus saya nggak mood aja ke sekolah teh gitu Bu Vina. Makanya saya tuh WA dulu sama Bu Vina, jadi menanyakan bagaimana apa namanya kalau saya mau ngobrol dengan Bu Vina ada waktu enggak gitu. Oh, begitu. Ada Bu. Ya, boleh. Apa masalahnya Bu? Ini Bu Vina ya, kan ya di saya tuh kan di sekolah tuh kan ya di sekolah kita kan banyak gurunya ya. Ya, banyak guru ya. Kan tapi kan ada guru yang senior yang udah Ya. sepuh, ada juga yang seperti saya tengah-tengah ya Bu Vina, ada yang seperti Bu Vina kan muda-muda gitu. Nah maksud saya tuh begini Bu Vina, tapi bener nih Bu Vina waktunya nggak ini, Enggak, ini lagi bebas kok, lagi istirahat. saya nggak nyusahin Bu Vina ya. Enggak, boleh. Mau apa? Saya gini pokoknya mah apa namanya maksud saya tuh gini, kalau di sekolah tuh kan mengajar tuh ya Bu Vina, mengajar tuh ceramah aja kan, ini dari tahun jebot sampai sekarang ceramah aja terus apa namanya nggak ada perubahan gitu kan. Di sekolah tuh ada laptop ya Bu Vina, terus ada Infokus, terus ada apa lagi yang TV gede tuh Bu Vina ya kan, kita tuh punya gitu-gituan ya.
terus ada wifi juga. Nah yang bisa yang bisa mengerjakan itu kan banyak, kayak guru-guru yang muda-muda kan ada tuh ya. Ya kalau guru-guru yang senior mah ibaratnya nggak bisa, tapi kan bisa belajar ya Bu Vina ya. Menggunakan media. Betul. Berarti gitu. Bu Yeye kesini tujuannya yang pertama ingin merubah ya, yang asalnya metodenya ceramah terus ya. Iya betul Bu Vina. Berarti pengen ke ada medianya. Iya yang kreatif gitu, berarti yang inovatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Bu berarti Vina. pembelajarannya berarti jadi kreatif dan inovatif. Iya, itu ya tujuan Bu Yeye kesini berarti ya. Iya betul gitu Bu Vina. Jadi jangan ceramah aja. Coba kalau misalnya laptopnya dipakai, wifi-nya dipakai, terus infocusnya Berarti dipakai. di sekolah Bu Yeye fasilitasnya sudah lengkap. Ada Iya. apa aja? Tadi Ada laptop. laptop udah banyak. Laptopnya ada berapa? Ya laptopnya ada kan, kalau buat INBK udah komplit. Sudah memenuhi berarti iya, ya laptopnya. ya laptopnya udah bisa lah. Ibaratnya kalau misalnya mau gantian juga bisa, mau tidak gantian juga bisa. Terus kalau infocus ada 2, Terus terus, ada 2 ya. TV yang gede tuh, TV ada. Iya. Kemudian wifi kan kenceng tuh. Iya, ada. Iya, wifi-nya kenceng. Jadi kan maksud saya tuh kita ingin berubah, jangan ceramah aja gitu. Berarti masalahnya dari ceramah mau menjadi kreatif inovatif. Fasilitas sudah ada. Berarti Ibu punya ide gak supaya semua guru ikut kreatif inovatif gitu? Ada Bu Vina, kan di sekolah kita kan ada Pak Bagus, Ya. terus Pak Asep, Pak Andi, itu yang keren-keren tuh kan, yang Iya. bisa menguasai IT ya. Ya, idenya, Maksudnya idenya gimana coba? Maksudnya ceritakan. gini, biar guru-guru tersebut itu saling mengajar tuh, memberi Kolaborasi. iya gitu Bu Vina. Jadi mereka kolaborasi dengan kami gitu yang belum bisa IT, atau misalkan sebelum belajar ada ini dulu, ada diskusi dulu, misalnya mau dibahas apa, terus nanti yang sesuai kurikulum tentunya ya Bu Vina. Jadi nanti si guru tuh kami tuh misalkan membuat kanva, membuat kuisis gitu tuh. Nah dibuatkan dulu atau bareng-bareng buatnya. Jadi cara mengoperasikannya juga bareng-bareng gitu. Jadi biar bisa gitu Bu Vina. Idenya berarti kolaborasi dengan guru lain. Iya. Ibu udah konfirmasi gak sama rekan sejawatnya atau Pak Bagus gitu, udah konfirmasi Iya gak? belum, saya belum ngomong. Berarti Nih rencananya mau ngomong ke kepala sekolah dulu. ya, Tapi saya tuh takut, malu Bu Vina, ngobrol kalau ngomong sendiri mah gitu, ngomong sendiri ke mereka ke Pak Bagus sama Pak Asep tuh takut takut tersinggung gitu, takut tidak mau. berarti yang pertama mau ke kepala sekolah dulu ya. Iya tapi kayaknya ada deh yang bisa ngebantu saya kayaknya. Siapa? Saya pikir Bu Vina bisa bantuin saya ngomong ke Pak Bagus atau ke Pak Asep gitu, biar kita bisa saling berkolaborasi gitu Bu Iya, ini Vina. selain saya siapa lagi Bu? Kayaknya yang cocok sama Bu Vina kan cuman nanti kan gini, kalau Bu Vina bisa ada waktu nanti tolong hubungi, misalkan saya hubungi Pak Asep, Bu Vina hubungi Pak Bagus. Nah nanti kalau misalnya mereka sudah tahu kan bisa kita kumpul bareng ya kan, nanti kita berkolaborasi. Kalau misalnya mereka ingin ngobrol lagi, diskusi lagi dengan kepala sekolah,
berarti kan ngobrol sama kepala sekolahnya bareng-bareng gitu Bu Vina. Berarti kita kolaborasi badan sama kepala sekolah ya, Iya. sama semuanya ya untuk mewujudkan itu menggunakan media pembelajaran itu ya. Iya Bu Vina gitu. Jadi yang pokoknya mah yang sesuai dengan zaman sekarang kan, anak-anak biar tidak bosan Bu Vina. Kan kalau belajarnya ceramah aja mah anak-anak bosen dia kan. Terus suntuk, tidak menyenangkan, malah nanti tidak semangat berangkat ke sekolahnya. Nah, tadi kan permasalahannya itu, sekarang udah nemu solusinya. Iya kan tadi begitu kita berarti ada pendampingan individu dan kolaborasi ya dari yang guru-guru ahli di bidangnya ke kita gitu. Kira-kira itu mau dilaksanakannya kapan Bu? Kalau menurut saya sih minggu depan kayaknya ya. Ya biar kan sekarang ngobrol dulu. Bu Vina juga kan Ikut berperan. nanti kalau udah begitu kan nanti tuh saya mengusahakan agar minggu depan terlaksana begitu. Mudah-mudahan ya, berarti percakapan hari ini sudah dapat menemukan Iya ya, alhamdulillah. dari masalah tersebut. Iya, saya alhamdulillah jadi udah tenang sekarang mah, karena Bu Vina juga mau kan membantu saya. Gimana perasaannya sekarang? Ya senang, sudah agak tenang Bu Vina, jadi lebih saya sudah tidak merasa gelisah lagi. Semoga nanti minggu depan apa yang saya harapkan semuanya terrealisasi ya Bu Vina ya. Semoga ya, semangat. Iya, Bu Yen itu banget. hebat, butuh hebat ya, pasti bisa. Insya Allah. Ya. Pokoknya mah saya ingin yang terbaik ya buat sekolah ini. Betul kan Bu Vina? Ya udah Bu Vina, kayaknya cukup ya. Nanti saya kalau saya ada kesulitan lagi, nanti saya hubungi Bu Vina, boleh tidak? Siap. Saya Iya. ada selalu buat Bu Yen. Iya, terima kasih Bu Vina. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Coaching Bu Yen ya. Iya. Saya mau nanya nih, pendapat Ibu apa sih kekurangan saya atau bagaimana sih agar lebih baik ini saya menjadi coachnya, gimana Bu? Oh iya, tadi sudah Ibu perhatikan ya, hampir kurang lebih 10-15 menit ya Bu Pina dengan Bu Yayan melakukan coaching. Ya bagus Bu Pina ya, tingkatkan, lanjutkan kegiatan seperti itu ya. Tidak hanya dengan Bu Yayan, mungkin nanti Bu Pina bisa praktek dengan teman-teman yang lainnya di sesama rekan sejawat di sekolah kita ya, supaya itu mencari solusi bersama. Jadi tidak, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Jadi kalau Ibu amati ya dari kegiatan tadi sudah menunjukkan alur tirtanya ada. Yang pertama menyampaikan tujuan kegiatan, jadi bertemu tidak hanya ngobrol-ngobrol biasa ya Bu Pina, Tujuannya ada ya. tujuannya sudah jelas sekali. Kemudian mengidentifikasi masalah, di situ juga Bu Tina sudah menggali ya bagaimana Bu Yayan itu menceritakan masalah-masalahnya. Kemudian sampai setelah masalahnya muncul, timbul, kemudian Bu Pina meningkat ke kegiatan rencana aksi. Jadi membangkitkan bagaimana Bu Yayan ini bisa merencanakan dari masalah tersebut. Yang terakhir juga Bu Pina sudah membuat tanggung jawab ya. Bagaimana sih Bu Yayan agar membuat tanggung jawab dari rencana aksi yang tadi. Jadi sudah lengkap ya Bu Pina. Kemudian kompetensi coachingnya juga sudah nampak sekali ya. Ibu perhatikan tadi Bu Pina dengan Bu Yayan, kehadiran penuhnya sudah utuh ya, sudah utuh kehadirannya. Jadi tidak badan di sini, pikiran di mana gitu ya. Jadi jiwa raganya sudah utuh di sini, bagus. Kemudian sudah saling mendengarkan ya. Jadi tidak berbicara belum selesai, yang satu sudah bicara lagi. Mendengarkan dulu secara utuh, aktif, kemudian baru saling ini ya, sudah cocok di situ ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah bermakna ya, sehingga bisa menggali, Bu Yayan bisa menggali bagaimana masalahnya, bagaimana solusinya. Itu karena pertanyaan Bu Pina sudah berbobot ya, pemantik-pemantiknya sudah cocok. Nah mungkin
pesan ibu ya jangan sampai di sini ya, ada masalah apapun tolong di-coachingkan, jadi dirutinkan lah Bu Vina, itu aja pesan dari ibu. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya untuk observe saya menjadi coaching ya. Iya, Jangan- sama-sama ya Bu Vina. Jangan bosan-bosan ya kalau saya minta bantuan ya. Oh siap Bu Vina, apabila ibu bisa bantu pasti ibu bantu. Jadi pesan ibu ya sering-seringlah begitu ya, melakukan kegiatan coaching yang banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya dengan guru perempuan mungkin Bu Vina, bisa nanti dengan guru yang lain Saya nanti atau coba ya. boleh juga dengan murid Bu Vina ya, barangkali iya. terlihat muridnya ada yang sedang terlihat murung, mungkin boleh di coaching, dipraktekkan yang tadi ya. Iya. Ibu sangat mendukung sekali. Bagus ya, lanjutkan. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yayen. Waalaikumsalam Bu Aida, ada apa ini Bu Aida? Iya, sibuk ya Bu Yayen? Enggak, ada waktu. Ada waktu. Oh iya. Sehat Bu Yayen, Damang? Alhamdulillah sehat, Damang. Gimana Bu Aida? Oh syukurlah kalau Bu Yayen sehat, itu yang penting ya Bu Yayen. Iya, kalau Bu Aida gimana sehat? Alhamdulillah Bu Yayen sehat. Ini Bu Yayen, saya mau minta tolong nih. Ya, tolong apa Bu? Mau merepotkan, mau menyita waktu ibu. Tidak merepotkan. Ada apa Bu Aida? Saya mau minta permohonan nih ke ibu. Saya meminta ibu untuk menjadi pengamat, observer di kegiatan saya. Siap. Saya Apa ini kegiatan apa? kegiatannya rencana mungkin hal baru nih Bu di sekolah kita nih Bu. Iya, rencananya ini namanya coaching Bu. Coaching itu ya seperti diskusi gitu Bu. Jadi apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Ya saya sih rencananya ya kan ada yang di coachingnya kan, sebagai coachnya, saya sebagai coachnya, nanti saya ada coachingnya. Nah rencana itu saya perhatikan ya, kemarin ada rekan kita Bu Vina. Iya, kenapa? Bu Vina akhir-akhir ini kok agak murung gitu, saya perhatikan. Nah saya sempat bertanya sedikit, ada apa sakit? Beliau jawab sehat, tidak apa-apa. Cuman terus kenapa terlihat sedih sekali gitu? Katanya sedang ada masalah Bu. Oh begitu. Iya. Jadi rencananya mau coach dengan Bu Vina. Iya Bu. Nah terus apa saja nih yang sudah disiapkan? Ya saya sudah mempersiapkan nih Bu ya. Saya sebagai coach itu saya memahami dulu Bu alur-alurnya, step-stepnya yang akan saya jalankan bersama Bu Vina supaya mendapat ya tujuan ngobrol-ngobrol, tidak hanya ngobrol biasa kan Bu ya. Iya. Supaya nanti ngobrol-obrolan dengan Bu Vina, coaching dengan Bu Vina itu menghasilkan solusi-solusi yang tepat dari diri Bu Vina sendiri Bu. Saya hanya sebagai menggali, memotivasi gitu Bu ya. Sesuai alur ini Bu, alur coaching kita ya Bu ya. Itu ada tujuan, habis setelah tujuannya apa nih Bu, tidak hanya ngegosip aja ya. Betul. Kemudian setelah tujuan mengidentifikasi nih masalahnya. Setelah masalah ada yang muncul, nah bagaimana rencananya? Setelah rencananya muncul ada ya tanggung jawab. Oh gitu. Kalau udah tanggung jawaban itu berarti sudah diyakini dengan hati akan dilaksanakan Bu. Iya, ya Jadi udah tahap pokoknya itu. mah silahkan Bu Aida melaksanakan kegiatan tersebut. Nah saya siap membantu mengamati kegiatan Bu Aida sama Bu Vina. Apalagi kegiatan tersebut kan untuk kebaikan sekolah kita ya. Iya Bu. Sok Insya Allah, Bu, aja. ya. Ya saya siap membantu Bu Aida sebagai pengamat. Iya. Kemudian itu alurnya juga itu Bu, ada 3 Bu. Oh ya, itu apa aja? kompetensinya. Saya harus nanti Bu di kegiatan coaching itu Ibu mengamati saya, jangan Iya. sungkan-sungkan mengoreksi ya Bu. Iya, Saya siap. dengan Bu Vina itu harus kehadiran utuh baik jiwa raganya Iya. bukunya Bu. Iya. Kemudian saling mendengarkan, aktif Iya. mendengarkan, jadi tidak memotong pembicaraan. Kemudian yang terakhir
saya juga harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang bisa mengunggah, mengeksplor pemikiran-pemikiran dari Bu Pina. Itu mungkin ya Bu. Iya, siap Bu Aida. Terima kasih ya Bu atas Sama-sama. waktunya. Semoga nanti lancar untuk coachingnya Bu ya. Amin, amin. Ya, siap Terima Bu kasih. Aida. Oh, alhamdulillah ya. Kemarin saya melihat Bu Pina agak murung tuh, Bu Pina tidak seperti hari ini. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Pina? Iya tuh Bu, kemarin itu saya masih bingung. Saya kan disupervisi ya sama Bu Mantri. Oh iya, Nah, sudah disupervisi Bu Pina. Iya, hasilnya begini Bu. Kan saya menayangkan sebuah video ya dalam pembelajaran tuh. Ternyata katanya videonya itu jangan terlalu panjang Bu durasinya. Oh gitu ya, berapa menit itu Bu Pina? Itu Ya? saya 40 menitan Bu durasi pembelajarannya. 40 menit ya Bu Iya. Pina. Jadi di protes sama Bu Mantrinya. Pertamanya saya merasa gimana gitu, gak Iya, enak, merasa paling gak bisa gitu. Iya, sedih Makanya ya Bu Pina. iya, makanya saya bingung dan kemarin saya diam terus Bu. Oh begitu ya. Jadi tujuan hari ini Bu Pina ya, saya dengan Bu Pina kita akan ngobrol-ngobrol aja ya, jangan terlalu serius juga, jangan ya, santai aja. Silahkan Bu Pina ungkapkan aja apa-apa yang menjadi ganjalan permasalahan Bu Pina. Saya semampunya akan membantu. Jadi tujuan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol coaching tentang masalah Bu Pina tadi ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Masalahnya tadi kalau saya menangkap berarti Iya. di pembelajaran videonya Iya. terlalu Iya, panjang. sehingga itu siswanya kurang aktif Bu. Oh begitu ya Bu Pina, siswanya kurang aktif. Mungkin kenapa tuh ya Bu Pina? Ya menurut saya gitu Bu, kan saya udah berpikir terus malam gimana, ternyata pikiran saya ya emang bener Bu, video pembelajaran itu jangan terlalu panjang ya. Oh Soalnya kita juga kalau lihat video lama-lama mengantuk ya Bu. iya Iya. ya, jenuh ya. Iya, mengantuk, jenuh. Iya, Nah, dari sana ya saya tersadar yang asalnya sedih, kecewa, sehingga sekarang merasa agak-agak ini, oh iya ternyata apa yang saran Bu Mantri itu emang bener, bahwa video pembelajaran itu tidak boleh terlalu panjang karena biar siswa itu lebih aktif ya Bu. Oh begitu ya, iya. Baik, kalau saya bisa tangkap ya, jadi masalahnya Bu Pina ini oke ya, setelah Bu Pina menceritakan ke saya masalahnya itu, jadi Bu Pina ini di kegiatan pembelajaran memberikan video yang terlalu lama itu ya Bu Pina, betul ya? Iya. Oke, kira-kira harapan-harapan apa nih dari permasalahan yang sedang dialami Bu Pina? Harapannya seperti apa nih Bu Pina? Ya, harapan saya yang pertama ke ibu itu saya itu mendapat solusi gitu tentang permasalahan saya. Iya, gitu. kemudian Solusi, lalu mendapatkan pencerahan bagaimana mengatasinya, atau kita bareng-bareng sih solusinya begitu Bu. kira-kira ya, jadi mudah-mudahan teratasi ya Bu Pina ya. Iya. Nah kira-kira bagaimana tuh untuk menyelesaikan pembelajaran video yang terlalu lama, kira-kira dengan apa tapi tetap aktif ya Bu Pina? Gimana tuh ya Bu Pina? Rencana saya ya Bu, ini video pembelajarannya emang mau disingkat Bu. Oh disingkat. Ya, diambil intinya saja. Iya. Selain diambil intinya saja, video pembelajarannya sayanya juga ikut berperan aktif Bu. Kira-kira berapa menit ya jadinya videonya? Nantinya sekitar 10 menit aja. Oh 10 menit, dari awal 40 ya Bu Pina ya? Ya, jadi 10 Iya. menit rencananya. Dan di sana juga ada sekitar 3 menit, 2 menit saya yang berperan aktif. Dimana digabung ya Bu Pina, Iya. diselang gitu ya? ya, dia siswanya tidak jenuh lagi. Oh iya, bagus tuh, sudah cukup bagus ya Bu Pina, ide-idenya sudah bagus ya. Mudah-mudahan terlaksana.
Ya. Bagaimana tuh kira-kira siapa aja tuh yang akan merubah itu rancangan itu? Kira-kira yang berperan itu siapa aja Bu Pina? Iya, bukan itu aja Bu, rencana saya ada dua Bu. Oh, apa saja tuh Bu Pina? Ya, rencana itu kan pertama. Yang kedua yaitu rencana membuat siswa aktifnya Bu. Oh, siswanya berarti ya? Iya, yang aktifnya. Berarti saya di sini pembelajarannya nggak fokus. Kalau kemarin ya saya fokusnya nonton aja video ya. Kalau sekarang mau fokus ke video ada, tapi siswanya menghasilkan sebuah karya, tapi mengenai materi tersebut. Iya, bagus tuh, ide bagus tuh Bu Pina ya. Iya. Hampir melengkapi ya pembelajaran yang tadi bagus. Dari tadi kalau saya tangkap ya, Bu Pina akan merubah ya video menjadi lebih singkat dengan intinya sekitar 10 menit. Kemudian tadi bagaimana Bu Pina, siswanya diberikan proyeknya, tugas proyek untuk membuat hasil karya mengenai materinya sama ya Bu Pina. Iya, materinya kan lingkungan buatan dan alamnya Bu. Iya. Digabungkan sama IPS. Oh gitu. iya, Jadi bagus ya. saya mau ada peta, ya peta Indonesia yang pulau-pulaunya kan beraneka ragamnya. Iya. Anak itu disediakan satu Bu. Oh. Satu lingkungan alam dan buatan. Terus Jadi misalkan kita tuh di Kabupaten Kuningan, Iya. ciri khas lingkungan alamnya apa? Gunung Iya. Ciremai kan? Iya. Anak ambil kartu lalu disimpan di Kuningan. Oh, begitu. Aktif ya, sama-sama Iya. aktif ya Bu Pina. Iya. Bagus sekali ya. Setelah saya mendengar cerita-cerita masalah-masalah Bu Pina, kemudian Bu Pina sudah bisa menyelesaikan dengan berbagai cara ya. Iya. Komitmennya kira-kira bagaimana? Komitmen ke depannya Bu Pina? Nah, kan komitmennya ya Bu. Kan tadi kata Ibu mau ngajak siapa ya kolaborasinya? Iya. Pertama saya mau cerita dulu ke Bu Manti. Bagus. Iya. Ya. Gimana nih pendapatnya begini? Materinya kan tentang lingkungan alam dan buatan. Iya. Kalau dibuat begitu cocok gak? Ya betul. Selain sama Bu Mantri juga saya akan cerita ke rekan sejawat saya yang dulunya bekas kelas 5. Oh. Iya. Ceritakan dia udah pengalaman sama Bu Betul. Mantrinya. Iya. Nah, di sana saya ajak kolaborasi. Jadi komitmennya dijalankan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat ya Bu. Iya. Komitmen. Menanyakan saran-sarannya kalau mereka sudah oke dan sayanya siap, mungkin secepatnya saya akan melaksanakannya Bu. Oh iya, Di bagus materi sekali ya. selanjutnya, Ya sudah bagus sekali tuh ide-idenya dari Bu Pina untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tadi. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Pina, masih ada keganjalannya lagi mengenai masalah yang tadi, kepikiran lagi atau sudah agak bagaimana Bu Pina? Kalau saya agak ada ringan gitu. Tapi saya ingin ada ide yang ini Bu. Ide itu nggak sama saya aja. Saya ingin menerapkan ke guru lain juga. Oh bagus tuh Bu Pina. Berawal dari masalah saya sendiri. Iya. Saya pengen ke rekan sejawat yang lainnya aja. Bagus ya, lanjutkan Bu Pina. Jadi berkembang ya Bu. Iya, nggak saya aja. Mungkin bagus. teman saya juga begitu Bu. Iya, mengalami masalah hampir sama ya. Iya, video yang panjang ya Bu. Iya, bagus. Tapi jadi saya ingin sekolah saya itu lebih menekankan aktif ke siswanya ya gitu, bukan hanya diam menonton saja Bu, begitu rencana saya selanjutnya itu. Betul sekali Bu Pina, sudah bagus ya, permasalahannya sudah lengkap tadi ya, kemudian solusi-solusinya tadi juga sudah lengkap, sampai Bu Pina bagus sekali ya, sampai mau disebarkan ilmunya dengan rekan sejawat, teman sejawat. Bagus sekali Bu Pina, nanti jangan sungkan-sungkan ya Bu Pina, apabila ada permasalahan lain yang dihadapi lagi Bu Pina, kan ketika masalah satu selesai biasanya muncul lagi ya Bu Pina masalah yang lain. Bu Pina jangan sungkan-sungkan cerita pada saya semuanya akan membantu Bu Pina. Iya, saya merasa setelah ngobrol sama Ibu ya, dengan sendirinya saya mendapatkan ide-ide
Vina. Oh, Saya juga senang. jadi gitu. masalah saya terselesaikan Bu. Iya. Yang tadinya udah mulai senang sekarang sangat bahagia Bu. Oh, masalahnya. alhamdulillah ya Bu Vina ya. Iya. Dan hal ini mau secepatnya Bu, aku tidak sabar untuk merealisasikannya. Doain aja Bu biar Iya, terrealisasi. Saya sebagai rekan sejawat mendoakan semoga rancangan-rancangannya yang sudah Bu Pina tadi, solusi-solusi yang sudah Bu Pina tuangkan, kita obrolan tadi, semoga terlaksana dengan baik ya, hasilnya maksimal demi kemajuan peserta didik kita. Iya. Ya. Begitu ya mungkin Bu Pina, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Aida. Bagaimana tadi? Sepertinya seru sekali ya. Alhamdulillah dengan ngobrol dengan didampingi Ibu semakin seru jadinya ya. awal biasa saja Ibu. Terima kasih banyak ini Ibu Ya, sudah sama-sama. mengganggu aktivitas Ibu nih. Tidak, Hampir tidak. setengah jam, 1 jam ini Ibu tersita waktunya oleh Tidak saya. apa-apa, tapi ya saya udah lihat bagus itu, alur ceritanya udah bagus, terus tujuannya tersampaikan, kemudian kehadiran penuhnya sudah totalitas banget ya, sehingga terlihat keseriusan antara Bu Vina dan Bu Aida sehingga menghasilkan solusi-solusi yang menurut saya udah bagus itu untuk sekolah kita ya. Ya, terima kasih Bu ya atas observasi hari ini ya, pendapatnya, sarannya. Boleh Ibu untuk kemajuan kami nih Bu sebagai kelas Nanti ya kalau misalkan lain waktu, nah itu yang begituan tuh, ngobrol begitu, diskusi begitu kayaknya bagus. Jadi terus tidak ada saling menyalahkan ya. Iya. Kemudian tidak ada saling memaksa pendapat, kemudian juga tidak memotong pembicaraan ya. Iya, Jadi betul. ya saling saling menghargai. Kemudian Ibu juga sebagai yang tadi diceritakan ingin memberikan semangat Bu Vina, ternyata hebat banget bisa menggali dari Bu Vina melalui pertanyaan-pertanyaan yang pemantik itu. Iya. Jadi sehingga Bu Vina itu mengalir aja keluar itu ceritanya. Iya. Jadi semuanya Bu Vina merasa sudah dari unek-unek di hatinya sampai akhirnya keluar semua, itu berkat Bu Aida dari pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah sangat jadi itu pertanyaan bagus ya. Akhirnya kan Bu Vina juga mendapatkan solusi dari coach Bu Aida begitu. Terima kasih ya Ibu ya. Jangan bosan-bosan apabila saya meminta bantuan lagi Ibu sebagai pengamat. Siap. Pokoknya semuanya untuk demi kebaikan sekolah kita ya. Saya siap membantu. Iya, terima kasih. Sehat selalu Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.